Netherlands. Kami hadirkan pembawa acara Foto Wisata, Brother Doni Chia. Ya, halo, selamat sore Sobat Kota. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat. Dan tentunya kami berharap Anda semua menonton video ini dari rumah. Ya, sekali lagi juga saya ucapkan selamat berpuasa bagi yang berpuasa. Semoga ibadahnya lancar-lancar terus. Tanpa terasa, kita udah sampai di episode 2. Saya dengan Doni yang akan memandu acara ini sampai selesai. Jadi mungkin kalian pernah ikut di episode sebelumnya, kita akan terbagi 2 sesi. Sesi pertama sekitar 40-an menit, kita akan bicara atau membahas mengenai objek wisata di Belanda, apa aja sih yang wajib harus dikunjungin, tempat mana yang Instagramable gitu ya. Kemudian juga kita akan ada break sedikit, mungkin nanti menjelang buka puasa, untuk rekan-rekan yang akan buka puasa atau mungkin mau toilet break dan lain sebagainya. Kemudian ada sesi 2 yang kita akan masuk, itu mungkin sesi tanya jawab dan juga mungkin sedikit pembahasan mengenai Belanda juga. Oke, jadi sebelumnya, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya yakin semuanya udah nggak sabar ya, tapi saya mau informasikan beberapa house rules, simpel aja sih, cuma 2 aja. Ya, pertama, selama acara berlangsung, mic dari Sobat Kota semuanya akan di-mute ya, supaya semuanya bisa mendengarkan dengan lebih seksama, dengan lebih fokus, suaranya lebih clear dari kedua narasumber kita. Ya, jadi sementara itu chat mungkin nanti akan dinyalakan. Jadi misalnya ada pembahasan 1 atau 2, kalau Sobat Kota mau nanya silakan bisa chat langsung. Nanti ada tim dari Kongko Wisata yang akan bantu jawab, atau nanti untuk pertanyaan yang bagus kita akan kumpulkan dan kita akan ada interaksi. Mungkin bisa ditanyakan langsung di akhir acara. Oke, kemudian house rules yang kedua ialah karena kita semuanya macam-macam orang, ya bisa dibilangnya. Jadi kalau bisa kita komentar tentunya dalam koridor-koridor yang baik yang sudah ditentukan lah, gitu ya. Karena kita semuanya Sobat Kota kan dari berbagai macam background dan lain sebagainya. Oke, saya rasa semuanya udah nggak sabar, ya kita akan langsung masuk ke acara kita yang judulnya hari ini untuk episode 2 ialah Highlights of the Netherlands. Saya mau langsung perkenalkan 2 orang narasumber kita. Yang pertama, wah ini live langsung dari Belanda ya, merupakan seorang local guide di Belanda, dia juga driving guide ya, kemudian juga penyiar radio masih aktif katanya di Belanda ya, kemudian juga penulis, dia punya website khusus untuk Belanda ya, mungkin bisa dilihat di screen sekarangnya, ada Instagram juga Serbalanda ya. Big applause untuk Pak Eka Tanjung. Baik, Bung Doni. Terima kasih. Waduh, pembukaannya luar biasa. Saya merasa tersanjung dan sekaligus gembira ini dari Amsterdam. Kita nih jam sekarang baru lepas jam 12 siang. Jadi beda siang. Kita adalah 5 jam ya untuk saat ini. Summer 5 jam, kalau winter itu 6 jam. Jadi sudah masuk 5 itu jam ya Pak ya? Ya, sekarang sudah masuk 5 jam, Bung Doni. Dan juga saya ingin menyapa kesempatan saat ini untuk Sobat Kota. Salam kenal juga ya buat yang bergabung. Mudah-mudahan nanti kita bisa bersharing tentang Belanda dengan saya yang ya sudah cukup lumayan lama lah di sini, kurang lebih 30 tahun di Belanda. Dan mungkin nanti bisa cerita berbagai macam informasi tentang Belanda. Begitu aja dulu untuk sementara ini, Bung Doni, saya kembalikan. Baru saya mau kenalin, kirain umurnya 20 tahun, udah dibilang, tinggalnya 30 tahun lebih ternyata. Nggak bisa deh kalau gitu. Nggak bisa. Mungkin Pak Eka, puasa gimana, lancar ya? Di sini lancar ya, berhubung dengan saya sudah tidak 20 tahun lagi, jadi rasa lapar itu udah beda. Jadi udah sudah terlatih begitu. Walaupun durasinya lebih panjang dibanding dengan Indonesia karena puasa jatuh pada musim panas. Jadi matahari lebih lama. Dan untuk berpariwisata juga lebih lama siang. Jadi itu lebih asik, kita bisa menikmati dengan cahaya luar yang betul. Betul. Oke, terima kasih Pak Eka. Sobat Kota, saya akan lanjut aja ya ke narasumber yang kedua. Ini mewakili generasi millennials. Ya, kalau tadi yang senior ada, ya kan? Generasi millennials merupakan tour leader yang masih aktif bekerja di salah satu travel besar di Jakarta. Dia juga YouTuber
punya YouTube channel di bidang pariwisata, boleh di-follow atau di-subscribe juga, dan juga ambasador dari Ichan Network. Jadi kalau Sobat Kota ada yang mau keluar negeri, butuh koneksi, Wi-Fi atau SIM card, silahkan kontak orangnya. Big applause untuk Bro Gian Ardin. Waduh, terima kasih sekali Bro Doni. Ini kalau bicara YouTube sebenarnya subscriber sih masih rendah ya, belum kayak YouTube-nya Bro Doni sendiri nih. Ya, Bro Doni juga aktif sekali di YouTube juga, dan saya kebetulan masih aktif di Dwidaya sebagai tour leader dari Dwidaya, dan juga dari Ichan Network. Bagi teman-teman mungkin Sobat Kota yang akan setelah pandemi ini selesai, tentunya kita berharap sama-sama ini segera berlalu dan akan pergi ke luar negeri, butuh router, butuh SIM card, nanti bisa kontak. Amin, 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 amin. Tentunya. Ya, tapi yang pasti mudah-mudahan ini semua selesai dulu. Jadi kita bisa langsung wisata, bukan hanya secara virtual, tapi kita bisa langsung wisata ke negara Belanda atau Nederland ini. Amin. Bro, kalau boleh background sedikit aja bro. Udah berapa lama di bidang pariwisata? Karena Pak Eka kan tadi backgroundnya pariwisata ini tahun ke-11, baru 11 tahun. Mungkin baru kalau dibandingin sama waktu tinggalnya Mas Eka aja masih jauh banget. Mas Eka tinggal di Belanda, saya baru oe-oe gitu. Luar biasa ya, tapi 11 tahun juga bukan waktu yang singkat lah ya bisa dibilang ya. Jadi merendah nih, baru 11 tahun bahasanya. Oke, ya Pak Eka dan Bro Gian udah siap ya. Jadi kita mau bahas Belanda nih sore ini. Kalau saya selalu bilang, mungkin ke sebagian orang, mungkin Sobat Kota juga ya, kalau versi saya, Belanda salah satu kota yang paling menarik, paling enak dikunjungin. Kalau buat saya singkat ya, 3 hal. Pertama, orang-orangnya itu welcome dibanding negara lain di Eropa gitu ya. Yang kedua, bahasa Inggris. Bisa dibilang di Belanda semua orang ngerti bahasa Inggris, ya kan? Tukang sapu, sopir taksi, jadi nggak ada language barrier. Yang ketiga, ya mohon maaf, izin dulu buat yang puasa ya, sedikit ya. Itu makanan di Belanda cocok dengan lidah di Indonesia. Ngomong kasar kalau mungkin kita di Dam Square ya, tutup mata, random pick satu restoran atau kafe itu kayaknya semuanya cocok di lidah kita, gitu ya. Tapi mungkin nanti kita akan bahas lagi untuk pariwisata juga ya. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasan kita sore ini. Netherlands Destination Highlight ya, kita akan membahas beberapa mungkin mengenai Amsterdam, Den Haag ya, kemudian Volendam, Sanseskan, ada juga Keukenhof yang sangat disayangkan tahun ini kebetulan tidak jadi buka, dipending ya, jadi biar bisa tahun depan makin klimaks katanya, kalau ditahan makin enak katanya gitu ya. Kemudian ada desa Giethoorn yang sekarang juga cukup booming sekarangnya. Saya pribadi belum pernah nih ke Giethoorn, tapi katanya sekarang Indonesia makin banyak pergi ke sana, dan juga ada kota Rotterdam. Dan kalau boleh saya mau nyapa sedikit ya, minta waktu sedikit, saya mau nyapa. Ini tamu undangan khusus nih, kebetulan dari Belanda juga. Ya, ada Tante Wilma lagi nonton di Belanda juga. Tante Wilma, apa kabar? Ya, semoga koneksi bagus ya Tante ya, bisa dengar dengan baik. Jadi Tante Wilma ini juga beliau merupakan satu guide senior, mungkin paling senior di Belanda gitu ya. Halo. Kemudian, halo Tante Wilma, apa kabar? Sehat-sehat Tante ya? Kabar baik, semoga semua juga sehat selalu ya. Amin. Udah lama ya ketemu Tante, mudah-mudahan soon ya bisa ketemu lagi ya. Terlalu lama. Terlalu lama. Oke Tante, thank you so much sudah hadir. Berikutnya juga ada satu dari Belanda, Bro Reino. Ya, Bro Reino juga salah satu lokal guide juga di Belanda ya. Bisa bilang tamu kehormatan nih bisa hadir di sini ya. Terima kasih Bro Reino dan Tante Wilma. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bro ya di sana ya. Sehat, sehat. Oke, saya rasa sehat-sehat ya. Amin, amin. Oke, tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin kita langsung masuk ke pembahasan kita. Belanda. Mungkin slide-nya kita bisa next dulu. Nah ini mungkin perkenalan mengenai negara Belanda. Mungkin Pak Eka bisa bantu nih Pak Eka. Ya, terima kasih. Jadi selain saya juga ada ternyata 2 lain senior saya, Bung Reino dan Tante Wilma yang hadir di sini juga. Jadi gambar kecil negara yang di buletin merah itu, itulah saat ini kami berada. Itu Belanda yang lokasinya itu di Eropa Barat, dan dia berbatasan sebelah timur dengan Jerman dan sebelah selatan dengan Belgia. Dan kalau nyebrang laut lagi itu ada United Kingdom atau UK, itu disebutnya Eropa Kepulauan, kalau kami Eropa Daratan. Dan
Ukurannya itu yang menarik adalah Belanda itu sebenarnya kecil cabai rawit katanya kan. Jadi Betul. dengan segala kondisi alamnya yang 60% di bawah permukaan air laut seperti yang dibilang tadi itu di dalam film sebelumnya di intro, itu benar memang. Kami itu keseharian tanpa disadari sebenarnya selalu berada di bawah permukaan air laut. Jadi kalau tanpa kesadari, tapi kalau kita sadari betapa sebenarnya hebat bangsa ini ya, bangsa Belanda ini untuk bisa melakukan hal itu sehingga dengan teknologi air ya yang mereka sudah buktikan akhirnya menjadi juga kebanggaan yang bisa menjadi sumber ekonomi yang bisa mereka jual begitu teknologi airnya. Dan segala sejarah Belanda itu tidak lepas dari air sampai detik hari ini. Dan itu sangat menarik untuk dikunjungi. Dan satu hal yang juga saya tambahkan dari 3 tadi, selain dari yang sudah disebutkan orangnya friendly, bisa bahasa Inggris, kemudian juga makanannya, dan mereka sangat welcome. Itu ada lagi kalau kita terbang, itu direct flight dari Jakarta itu hanya ke Amsterdam saat ini. Jadi tidak ada yang ke negara lain. Jadi itu suatu keuntungan juga kalau mau pergi ke Eropa biasanya lewat Amsterdam dulu. Tentu saja banyak tempat-tempat pariwisata yang akan kita bahas nanti ini yang bisa kita sharing dari sini bersama Tante Wilma dan Bung Reino dan saya juga. Terima kasih, itu dulu dari saya. Betul sekali. Kalau saya ada fun fact sedikit, katanya luas Belanda itu kira-kira hanya sekitar 2% dari luasnya Indonesia, tapi rekan sejarah ya, kita punya sejarah Belanda ini yaitu kecil-kecil cabai rawit menjajah Indonesia 3,5 abad. Jadi luar biasa sekali. Betul. Nah, ini mungkin di zooming sedikit Belanda ya, Pak Eka ya. Ya, mungkin betul. Ini ya bentuknya seperti kepala singa. Makanya simbol singa Belanda juga kan warnanya oranye karena dinasti kerajaannya adalah kerajaan oranye. Van Oranje, jadi itu warnanya oranye. Tim sepak bola Belanda warna oranye juga seragamnya. Dan rajanya dulu pertama namanya Willem van Oranje, dan kepala bersimbol juga singa. Ini kepala kalau kita lihat ya mirip singa yang madep ke sebelah timur begitu. Iya, jadi itu juga yang menjadi simbol Belanda juga. Walaupun orang Afrika marah, mereka bilang give back our lions. Karena di Eropa nggak pernah ada singa, tapi semua negara-negara simbolnya singa. Betul, ya, betul. jadi itu. Dan ini kota-kota yang terkenal tuh Amsterdam ya, Den Haag, The Hague itu, Rotterdam. Kemudian ada kota Utrecht juga, ada Maastricht, ada yang suka belanja, ada Roermond. Dan tanpa ini ada lagi kota yang disebut Haarlem, kemudian Edam, Gouda. Jadi cukup banyak yang bisa kita jalani ketika di Belanda. Belum lagi kita bicara Rotterdam dan sejarah tentu saja. Di Belanda ada sekitar, kalau dihitung ya, yang ada roots hubungannya dengan Indonesia itu sekitar 50.000 orang yang ada hubungannya dengan Indonesia, artinya lahir di Indonesia atau anak-anak mereka yang masih bicara bahasa Indonesia. Itu 50.000 ada di negeri ini. Belum lagi yang ada keturunannya, itu katanya ada sampai 3 juta dari 17 juta penduduk. Jadi seru lah Belanda itu, begitu. Seru-seru. Saya pernah sekali malah pengalaman pribadi naik taksi, bener-bener bule gitu ya, dia nanya where are you from, kan bahasa Inggris kan, Indonesia. Oh, apa kabar? Papa saya orang Indonesia. Oh, langsung kaget gitu. Oke. Ya betul. Jadi banyak sekali ya Indonesia, bisa dibilang makan Indonesia banyak dan lain sebagainya. Oke, mungkin kita next slide. Kita akan langsung ya kita bahas ibu kotanya nih, ibu kota Belanda yaitu Amsterdam. Iya, itu dia sedikit video singkat ya mengenai Belanda dan juga Amsterdam pada khususnya. Cakep banget. Jadi kalau ada yang bilang katanya Belanda ini, tadi mungkin di video sebelumnya dibilang ya Pak Eka ya, God created the world, tapi Dutch created Netherlands katanya ya. Jadi memang kalau secara alam mungkin mostly buatan ya, tapi kalau saya lihat bukan berarti orang ke Belanda tuh nggak bisa foto yang cantik ya. Tentunya banyak spot-spot yang kita bisa lihat, banyak Sobat Kota ini bisa ambil video atau foto yang cakep-cakep di Belanda, bangunannya dan lain sebagainya.
Mungkin bisa bantu diceritakan nih Pak Eka ya, ini yang slide pertama nih, Amsterdam Canal Cruise. Ya, itu apa ya, pemandangan yang sangat familiar ketika kita berada di Amsterdam ya. Itu Canal Cruise, kita naik ke perahu nanti dengan akan mengelilingi kota, karena sepanjang kota itu semuanya adalah kanal-kanal dan seperti bentuknya seperti rumah laba-laba begitu. Dan memang Belanda, kota Amsterdam terutama itu berdiri di atas laut. Dan rumah-rumah yang sempit itu ke atas ya, itu khas banget ya. Rumah yang berjejer seperti itu akan kita temukan banyak sekali. Jadi tadi kita lihat videonya ya, dari awal dan video kedua itu kelihatan indah. Tadi Bung Doni udah bilang indah. Kebayang nggak kalau kita di sana, di sini di Belanda itu akan merasakan lebih indah lagi. Jadi ada yang belum kita rasakan adalah ambience-nya dan juga aromanya. Mungkin nanti Bung Reno bisa menambahkan soal aroma Amsterdam itu. Begitu kita jalan di lorong-lorong itu ada aroma yang luar biasa. Tapi nanti saya nggak berani kalau menyentuh itu nanti mungkin setelah kita buka puasa dengan Bung Reno bisa menambahkan. Itu khusus ya? Iya. Mantap. Dan itu tadi mengenai alamnya, ini air dan memang Belanda 60% itu di bawah permukaan air laut. NAP namanya. Jadi standar yang dipakai oleh Belanda tentang permukaan air laut, dan itu 60% dari wilayahnya. Tuhan menciptakan sebenarnya laut sebagian yang dari Belanda itu untuk ikan, tapi orang Belanda merebutnya dari ikan dijadikan tempat tinggal mereka. Itu luar biasanya orang Belanda, dan itu sejarah itu yang menjadikan dasar dari juga karakter bangsa Belanda sampai sekarang, yaitu orangnya adalah pekerja keras dan juga termasuk religius juga. Seperti kita lihat ini ada gereja di sini, gereja Saint Nicholas Church ya, itu Roman Catholic Church di Amsterdam yang cukup terkenal, dibangun di tahun 1800-an itu. Lokasinya di sebelah stasiun besar Amsterdam, di stasiun sentral Amsterdam. Central Station ya, ini udah masuk pusat kota sebenarnya ya. Dan di Betul. belakangnya ada daerah ini nih, kekuasaannya Om Reno di belakang ya. Ya, nggak tahu. Tanya dulu sebelum menyatakan ini kekuasaan ya nanti. Dia lurahnya soalnya. Don, kalau Pak Eka turnya siang-siang, kalau sama Reno turnya malam-malam. Nah, itu maksudnya. Kota masih excited semua, tapi kita tahan. Mungkin habis buka puasa ada pembahasan yang khusus. Betul, setuju itu. Sekarang ini slide berikutnya, foto mungkin Sobat Kota bisa lihat, ini Dam Square, ini jantung kota Amsterdam. Mungkin Bro Gian bisa bantu nih mengenai ini ya, Royal Palace dan lain sebagainya. Apa sih Bro yang bisa dilakukan di sini, bisa dibilang? Oke, baik. Iya, ini di tengah ini merupakan jantung kota Amsterdam, seperti yang tadi Bro Doni katakan. Di tengah ini kita ada bangunan yang di depan kita, yang kalau di layar monitor di atas sebelah kiri, ini adalah kawasan dari Royal Palace, di mana dulunya menjadi istana official daripada kerajaan Belanda, tapi kali ini sudah tidak lagi dipergunakan sebagai istana. Ya, lebih banyak ada sebagai museum dan juga ada beberapa tempat yang hanya digunakan sebagai storage room saja. Nah, kalau misalnya kita boleh simulasi sedikit, ini mungkin nggak kelihatan jelas di sini gambarnya, tapi di seberang, tepat di seberang daripada wilayah Royal Palace ini sendiri, ini ada bangunan atau monumen yang ada di bagian kiri bawah dari Sobat Kota semua. Ini adalah Statue of Liberation yang dikatakan pada waktu pembangunannya, salah satunya tanahnya itu juga diimport dari Indonesia. Nah, sedangkan kalau yang hobi shopping nih, buat Sobat Kota yang hobi shopping, Belanda ini merupakan salah satu negara yang cukup saya rekomendasikan kalau misalnya mau shopping. Kenapa? Karena untuk tax refund-nya hanya memerlukan value yang sangat-sangat kecil sekali dibandingkan negara lain. Jadi kalau misalnya Prancis itu bisa sampai 179, di Belanda hanya kurang lebih 50. Nah, Bijenkorf di sebelah kanan bawah itu adalah salah satu mall yang paling terkenal di Amsterdam. Oke, Bijenkorf ya, bisa bilang semua, mungkin versi kecil dari Lafayette ya Bro ya? Nanti kita akan bahas Lafayette, karena mungkin ada juga yang bingung nih, Lafayette ini Amsterdam, Bijenkorf apalagi Lafayette ya. Nah, kalau kita lihat di sebelah kirinya, ngomong-ngomong, dari sebelah kirinya di sini sebenarnya ada satu museum lilin, yaitu adalah Museum Lilin Madame Tussauds.
Jadi ini dari Amsterdam Royal Palace ini di sebelah kanan Amsterdam Royal Palace atau di sebelah kiri layar kita ini ada Madame Tussauds juga. Dan uniknya lagi di sebelah kanan kalau misalnya Sobat Kota lihat ada sebuah bangunan gereja yang namanya Gereja Baru atau New Creek yang usianya baru kurang lebih 450 tahun. Waduh. Nah ini dia ya, tadi ada Madame Tussauds, di mana Madame Tussauds ini adalah Museum Lilin, pusatnya di London, tapi yang di Belanda ini adalah salah satu yang paling menarik juga. Kenapa menariknya? Coba nanti ke sini ya, nanti akan ada sesuatu yang spesial, karena masing-masing Madame Tussauds di seluruh dunia, itu mereka punya satu ciri. Selamanya kita pergi ke satu Madame Tussauds, itu sama dengan negara-negara lain. Masih. Jadi cabangnya banyak kalau Madame Tussauds memang ya. Oke. Bisa dibilang ini apa ya, living room ya, living room of Amsterdam mungkin ya. Semua orang ke Amsterdam, ke Belanda pasti perginya ke Dam Square. Nah kita loncat sedikit karena Dam Square ini udah benar-benar adalah sebuah pusat kehidupan. Mau dari siang, mau dari malam, tentang sejarah, tentang masa kini, kemudian juga tentang tata letak kota, kita bisa belajar banyak sekali dari Amsterdam. Yang saya bisa katakan kota paling toleran di dunia. Betul. Makanya kan kalau kita bilang kan Kongko Wisata kan memang untuk umum ya, siapapun bisa nonton, apakah dia hobi traveling atau dia akan traveling di near future, mungkin bisa menjadikan Amsterdam salah satu tujuannya. Jadi buat sobat Kongko Wisata ya, selain juga tadi kan mungkin Gian bahas sedikit ya, di pusat kota belanja ada, shopping ada, ya museum ada, ya ada Madame Tussauds, kemudian ada juga istana dan lain sebagainya, shopping mall dan lain sebagainya. Tapi juga di sini nih, slide berikutnya kita bahas juga ya, mungkin buat sobat kota, traveler yang suka akan seni. Nah ini ada dua museum yang sangat terkenal. Sebenarnya mungkin tiga bisa dibilangnya. Ini museum yang pertama, Rijksmuseum. Ya mungkin bisa dibantu, Bro. Gimana, Bro? Mau siapa nih? Mau Mas Eka atau mau Gian? Boleh, Pak Eka boleh, mungkin bisa dibantu. Boleh, ya, Mas kalau, Eka mungkin. Ya, kalau kita melihat ya, keramaian di Amsterdam itu kan sebenarnya ada beberapa poin ya. Poin pertama yang tadi, itu di The Dam tadi yang ada Royal Palace, kemudian ada patung lilin, Museum Patung Lilin dan Bijenkorf. Kemudian yang kedua sebenarnya ini, kalau menurut saya itu Museum Square, dan di sini memang terdapat 3 museum. Ini museumnya Rembrandt, ya, Rijksmuseum yang terbesar, dan kemudian di depannya nanti ada Museum Van Gogh, dan di sampingnya itu ada museum satu lagi, yaitu Museum untuk Modern Arts. Di sana juga ada juga museum. Jadi memang orang Belanda itu suka sekali pergi ke museum. Ini salah satu yang sangat menarik untuk dikunjungi, namanya Night Watch. Jadi ini Nachtwacht. Orang Belanda bilang Nachtwacht, ya, karya Rembrandt van Rijn. Jadi ini sangat luar biasa. Ini hanya sebagian kecil saja, karena di dalamnya masih terdapat lagi banyak-banyak karya seniman-seniman besar yang selama ini belum kita pernah dengar namanya, seperti Vermeer dan sebagainya. Itu juga punya karya yang disimpan di situ. Jadi ini zaman museum terbesar ya Pak ya? Betul, museum terbesar di Belanda ini, Museum Rijksmuseum. Kemudian ini Van Gogh Museum, tentu saja seorang seniman yang punya gaya style tersendiri dengan karakter tersendiri, dan dia juga museumnya sangat sangat khas karena dia ini punya style gaya yang berbeda dari yang klasik dan belum sampai kepada yang modern. Jadi di pertengahan. Lukisan-lukisannya sangat terkenal, dan dia lama tinggal di Prancis. Mungkin itu jadi jembatan kalau mau ke Prancis, karena Van Gogh juga sangat terkenal di Prancis. Betul. Jadi kalau dibilang itu makanya museum plain ya, satu museum quarter lah mungkin bahasa Inggrisnya, satu area semuanya museum. Ini mungkin sedikit beda sedikit, tapi kalau saya boleh nambahin sedikit tadi ya, yang Nachtwacht tersebut atau Night Watch, mungkin kalau sobat kota yang pernah nonton dulu Amazing Race di Fox kalau nggak salah ya, itu sempat ada di Belanda dan mereka bikin replika. Jadi pesertanya itu harus niruin nih posenya orang-orang di sini di Belanda, dan sebenarnya menarik sekali ya. Ada foto si Rembrandt sendiri tersembunyi sebenarnya ya. Cuman kita nggak bahas lebih jauh ya. Kita langsung lanjut ke museum tadi nih, yang ketiga. Mungkin kecil juga tapi salah satu top 3 mungkin ya Pak Eka ya. Anne Frank's House ini nih bisa dibilang nih.
Oh iya, kalau mau bicara tentang Amsterdam, tentu saja kita tidak bisa lepas dari sejarahnya gadis kecil yang mencari Pada masa persembunyian Nazi ya. karena dia di gadis kecil Yahudi yang dia juga adalah zaman itu Nazi Jerman menduduki Belanda dan mereka menyisir semua keturunan Yahudi dan Yahudi untuk diangkut lah ya. Nah, Anne Frank ini bersembunyi di rumah yang cukup kecil di Rozengracht lokasinya, di dekat belakang gereja, dan itu walaupun kecil tapi pengunjungnya sangat banyak sekali karena dia menulis buku ketika dia dalam persembunyiannya, dan buku ini sangat inspiratif sekali, apalagi untuk anak-anak remaja ya yang hidupnya sudah enak begitu, tapi kalau kita bisa berkaca dari pengalaman Anne Frank yang dituliskan dalam buku itu sangat bermanfaat. Makanya banyak sekali turis yang kalau kondisi normal itu 2 minggu sebelumnya, 2 bulan sebelumnya itu harus reservasi sebelum bisa masuk ke sini. Wow. Jadi kalau ada kesempatan, kalau waktunya banyak, bisa datang ke Anne Frank House ini. Betul, karena saya pernah sama Nah, Bro ini Gian juga ya, Bro ya. Sorry, maaf, saya tambahkan sedikit. Kalau untuk rumah dari Anne Frank House sendiri, kalau pas kita lagi naik kanal cruise, ada beberapa perusahaan kanal cruise atau kanal perusahaan cruise yang melewati daerah Anne Frank House ini. Yes, betul. Dan biasanya antrinya udah kelihatan tuh dari luar tuh. Betul, jadi udah benar-benar keciri sekali. Meskipun rumahnya kelihatannya sempit, kecil, tapi sejarah benar-benar ada di sana. Backgroundnya Perang Dunia Kedua ya kalau Anne Frank ini ya. Ya. Mantap sekali. Oke, mungkin kita next tadi ada pasar bunga ya kalau nggak salah ya. Nah ini Pak Eka, floating flower market nih. Jadi ini unik juga nih ya. Ya, pasar bunga yang terapung itu lokasinya dekat dengan pusat kota tadi yang pertama. Itu tinggal jalan kaki kurang lebih, kalau jalan kakinya seperti saya santai dan Tante Wilma mungkin kurang lebih 5 menit lah. Tapi kalau jalannya seperti yang muda-muda mungkin 3 menit. Tapi tempatnya sangat bagus. Di situ banyak sekali bunga-bunga Belanda yang dijual, terutama yang akan ditanam kembali ya. Kalau musim tulip itu banyak sekali umbi-umbi yang ada di plastik-plastik, kita ya umbi-umbi bunga yang bisa kita tanam. Tapi sayang sekali selama ini di Indonesia belum ada yang berhasil kalau di ruangan luar gitu ya. Jadi tapi kita bisa melihat pasar di sini itu mereka di pinggir-pinggir kanal memanfaatkan lokasi kanal, dan dia seperti berada di atas itu dan berjejer. Tentu bunga dengan berbagai macam warnanya, dan itu salah satu representasi dari Belanda, bunga itu. Jadi kalau di foto pun Instagramable nih ya, belakangnya warna-warni dan lain sebagainya ya. Iya, banget. Jadi memang Instagram ini kayaknya udah pasti selalu jadi orang-orang tuh pengen pergi ke Belanda, pengen lihat sesuatu yang Instagramable ya. Luar biasa. Itu lagunya banyak yang nostalgia nih, banyak sobat kota yang komen ya, lagu nostalgia katanya, enak banget ya. Oke, kita lanjut mungkin. Ini juga kayak satu tempat unik sekali nih, Intel Hotel. Ya, mungkin Pak Eka bisa dibantu Pak. Ini apa sih, kayak rumah susun atau gimana sih Pak ini Pak? Ya, ini kalau kita bicara tentang rumah susun ini, yang kita bangunan ini sebenarnya adalah bangunan yang baru ya, baru yang berdasarkan kepada ciri khas Zaandam, kota Zaandam. Kita bicara tentang Zaandam itu dekat dengan Zandseskans, dan ini di jantung kotanya, dan pemerintah daerah kota Zaandam atau orang-orang Zaandam udah membuat konsep bahwa kita akan memiliki ciri khas. Kita kembalikan dalam kota itu tidak dalam bentuk modern, tapi dengan arsitektur klasik. Sehingga kita banyak akan lihat rumah-rumah seperti gedung ini. Ini kata arsiteknya, dia bilang saya menumpuk-numpuk 70 rumah tradisional menjadi sebuah bangunan. Dan itu 70. Akhirnya 70 rumah-rumah tradisional. Rumah tradisional Zaandam itu terbuat dari kayu, karena memang dasar daripada tanahnya itu adalah rawa-rawa dulu, sehingga kalau dari kayu dari batu dia akan retak dan terlalu berat, dia akan ambles. Makanya mereka menggunakan kayu yang itu juga mudah didapat dan digergaji mudah dengan bantuan windmills tadi. Jadi memang ini akan banyak kita temukan gaya-gaya arsitektur yang khas Belanda yang juga berani nyeleneh begitu. Dan kalau ada kesempatan, kita ketika mengunjungi Zandseskans atau ke sini dulu, atau menginap di hotel ini juga bisa,
beberapa tamu kami juga menginap di hotel ini, dan mereka bisa belanja juga karena ada Primark juga di situ. Oh, itu Ya. salah satu Indonesia banyak yang cari itu biasanya tuh. Oh ya, ya betul. Mungkin Sobat Kota Kami banyak yang juga. penasaran Pak Eka. Bintang berapa sih masuk kategorinya bintang ini? 4. Bintang 4 ya. Per malam Bintang kira-kira 4 berapa, ya. Pak? Bagaimana? Per malamnya kira-kira berapa? Waduh, zaman corona ini sulit untuk dibicarakan karena mereka sedang menata kembali harga. Ada yang banting harga, ada yang harganya naik. Tapi bisa dilihat di website lah. Saya kurang aktual kalau soal harganya. Oke, ya oke. Kita skip kalau gitu. Tapi bintang 4 lah kira-kira ya. Tapi di sana juga harusnya nggak terlalu mahal juga sih harusnya ya. Oke, nah ini nih. Tong-Tong Festival dulu banget kalau salah pertama kali ke Belanda saya pernah kesini dan rame banget. Mungkin Pak Eka ini festival Indonesia terbesar ya? Ya, kalau kita bicara tentang Tong-Tong Fair, itu berarti kita membayangkan berlangsungnya di Den Haag. Den Haag adalah jandanya Indonesia. Artinya orang Belanda yang kehilangan Indonesia dalam masa setelah kemerdekaan itu ada kebanyakan berada di Den Haag. Keturunan Indonesia, Belanda, itu kebanyakan tinggal di Den Haag. Jadi mereka membuat sebuah paguyuban, itu jadi tidak murni Indonesia ini. Ini adalah mix gabungan antara Indonesia dan Belanda. Jadi orang-orang disebutnya orang Indo Depok gitu ya. Itu banyaknya di Belanda, komunitasnya banyak dan mereka namanya dulu ada bapak namanya Charlie Robinson. Dia itu menggagas bagaimana supaya orang-orang Indo ini yang kehilangan tempat di Indonesianya, tapi juga di Belandanya tidak merasa diakui karena merasa saya juga bukan orang Belanda. Akhirnya mereka membentuk komunitas dan dengan bantuan bambu yang dipukul-pukul, itu namanya tong-tong, tong-tong. Dia mengumpulkan orang-orang untuk bernostalgi dalam sebuah acara pasar malam. Nah, itu yang biasanya menjelang summer, saat-saat sekarang ini harusnya. Kalau tidak ada, tidak jauh dengan kegiatan di Keukenhof, Taman Tulip itu hampir bersamaan dengan Tong-Tong Fair. Kalau tidak setelahnya, seperti ini tahun 2020 rencananya 28 Mei kan, sampai dengan 7 Juni. Tapi sayang sekali diundur karena ada COVID-19. Nah ini juga mungkin sedikit update Pak Eka ya, agak out of topic sedikit ya. Mungkin Sobat Kota juga penasaran sih. Kalau nggak salah saya sempat lihat di berita satu ya, mengenai COVID di Belanda udah mulai agak longgar ya. Kalau nggak salah Mall Bijenkorf sudah mulai buka kalau nggak salah ya. Betul. Dan itu sudah memudahkan. Memang Belanda tidak pernah seketat yang negara-negara tetangga. Dan di Den Haag, kalau kita bicara Den Haag, saja ini kita sudah melihat ada Madurodam ya, Bung Doni. Betul. Yes, itu juga sekarang ini ada berita baru bahwa Madurodam nanti kemungkinan kalau mereka memasukkan 30 orang 1 Juli itu sudah bisa menerima tamu. Sekarang masih tutup dan ada atraksi baru tentang Madurodam, tapi mungkin kemarin aku rasa Bung Gian udah bisa cerita juga mengenai Madurodam. Karena apa? Karena dia juga sering pasti membawa tamu ke sana, Bung. Ya, Bro Gian, coba Bro, bisa dibantu Bro, Madurodam nih Bro. Ya, oke. Madurodam sebenarnya ini adalah taman miniatur. Bedanya kalau kita bicara mengenai Jakarta, ada taman mini, itu ukurannya sangat-sangat aktual sekali, sama seperti ukuran aslinya. Tapi Madurodam ini adalah taman miniatur yang di sana ini dibuat skalanya 1:1/25, jadi sangat-sangat kecil sekali, tapi sangat-sangat detail. Dan dalam waktu kurang lebih 1,5 jam, kita bisa keliling ke seakan-akan seluruh provinsi yang ada di Belanda. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu atau pengetahuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Belanda sendiri. Kita mungkin tahu pada waktu kita pergi, kalau kita tinggal di Jakarta, kita ke daerah kota, ada jembatan yang bisa naik turun seperti itu, ya, ada suspension bridge-nya. Nah, itu pun adalah merupakan salah satu teknologi dari Belanda. Kita bisa lihat itu di Madurodam. Ada lagi, misalnya kayak kita ada SPBU, ada Pertamina, ya, untuk Shell kita juga bisa tahu sejarahnya bahwa Shell itu juga adalah dari Belanda. Dan ada apa lagi? Pada waktu kita lihat lagi sejarah mengenai penerbangan internasional pertama
dari Yes, KLM. betul. Itu juga kita bisa lihat di Madurodam ini. Ya, Airlines jadi kalau komersial saya nggak pertama akan ya, bahas kalau lebih asalnya banyak KLM tentang ya. sejarahnya, tapi in general informasi mengenai Belanda, kalau misalnya waktu wisata kita hanya kurang lebih mungkin di Belanda 3 hari, nggak bisa keliling ke seluruh Belanda, kita bisa mendapatkan informasi kulit-kulitnya, bangunan-bangunan yang ada di Belanda dari Madurodam. Betul. Jadi keliling Belanda dalam waktu mungkin 1-2 jam udah keliling semua bisa dibilang ya. Ya, kurang lebih Ya. 1-2 jam. Tadi saya nambahin dikit bro, jadi KLM kalau nggak salah airlines komersial tertua ya, pertama di dunia ya, itu juga dari Belanda, KLM Royal Dutch Airlines. Ya, dan sedikit informasi yang hubungan sama Indonesia, penerbangan long haul pertama di dunia dari KLM itu adalah menuju ke Indonesia. Waktu itu belum ada GPS, jadi ya belum bisa kayak sekarang sistemnya, dan mereka udah bisa landing sampai ke Jakarta. Oh, luar Hebat biasa. sekali. Mantap, mantap. Nah ini Pak Eka, yang sangat disayangkan juga tahun ini di pending tidak jadi buka Keukenhof Tulip Garden ini Pak. Gimana ini Pak? Ada update mungkin beritanya Pak? Ya, kalau kita bicara tentang Keukenhof, memang ini luar biasa. Kalau kita suka dengan bunga gitu ya, karena ini juta bunga ada di sini, dan lokasinya di kota Lisse itu antara, katakanlah tadi, antara Madurodam dan Amsterdam itu ada Keukenhof ini. Jadi dalam perjalanan bisa mampir ke sana. Tapi harus pada waktu yang tepat karena ramai sekali. Dalam tempo 2 bulan saja sudah menerima 2 juta pengunjung, itu kalau situasi normal ya. Aktualitas yang bisa kami sampaikan itu tentu saja tutup ya Keukenhof tahun ini karena tidak boleh ada event yang lebih dari 100 orang, ini karena berbahaya untuk penularannya. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka memberikan alternatif untuk orang yang kangen lihat bunga, itu mereka ada semacam virtual gitu, kita jadi bisa ikut bersama mereka menyaksikan kondisi Keukenhof pada saat ini ketika kita tidak kunjungi, tapi kan udah terlanjur, mereka udah terlanjur nanam. Dan jadi bunganya ada ya? Bunganya masih ada dan dipelihara kayaknya untuk perusahaan-perusahaan, mereka juga nggak mau rugi barangkali, untuk perusahaan-perusahaan yang ingin buat promo, ini sebenarnya momen kesempatan juga. Jadi mereka diam-diam mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk buat film mengenai Keukenhof. I see. Mantap, karena gini, Belanda salah satu kalau kita kunjungi, saya sebagai tour ke Belanda, Belanda itu negara yang jarang macet. Tapi di 2 bulan ini nih, ya biasanya Belanda atau Amsterdam dan sekitarnya macet ya Pak ya. Ya, dan untuk ke Keukenhof tidak ada kata terlambat sebenarnya. Kalau kita mau prewed, mau nikah gitu ya, banyak sekali kawan-kawan yang pada foto di situ. Karena siapa yang tidak mau di lautan bunga, kemudian dengan background yang bagus, jadi prewed foto bisa di situ. Terus kemudian banyak juga orang yang menyewa fotograf, hanya datang ke situ, nggak usah pakai kamera, kemudian satu keluarga dibuatkan foto di situ. Atau orang yang sudah menikah, udah terlanjur menikah gitu ya, ingin jalan-jalan bisa juga berdua di situ. Ya, jadi tidak ada kata terlambat untuk Keukenhof. Udah pasti nggak diragukan lagi nih Instagram. Tidak ada lagi. Ada wifi juga dan juga wheelchair juga udah aman untuk pergi ke sana. Ya, aksesnya benar-benar sangat untuk disabled friendly juga oke banget ya Mas Eka ya. Betul, betul. Bro Gian tiap tahun ke sana kayaknya, cuman tahun ini skip ya Bro ya. Tapi mungkin kalau Keukenhof setahun mungkin dalam 2 bulan saja, ya mungkin ada Volendam nih. Bro Gian mungkin setahun beberapa kali ke sana. Gimana Bro? Oke, nah saat ini kita lagi akan pergi atau Sobat Kota nanti bisa mengunjungi daerah yang dulu disebut sebagai kampung nelayan. Tapi saat ini bukan lagi sebagai kampung nelayan, tapi lebih sebagai kampung wisata, di mana kita bisa melihat kehidupan dari orang-orang Belanda di masa lampau. Belanda dan laut nih 2 hal yang nggak bisa dipisahkan. Bisa dibilang paling banyak hasil-hasil mereka bisa ada sekarang adalah karena mereka bisa bersahabat dengan laut. Nah, jadi di sekitaran sini kita bisa melihat mulai dari makanan. Ya, makanan-makanan hasil laut, kita mau makan ikan herring, kita mau makan seafood, bisa di sini. Kemudian juga kalau misalnya kita mau berfoto dengan baju khas dari Belanda, ya kita juga bisa foto di sini. Mau cari souvenir-souvenir, ya ini juga salah satu. Kita biasanya kalau kita pergi ke luar negeri, Sobat Kota, yang kita cari tuh biasanya 2. Satu tempat foto, satu lagi souvenir.
Nah, Betul. untuk tempat-tempat souvenir yang murah, yang sangat-sangat variasinya banyak, itu salah satunya adalah di daerah Volendam ini. Jadi kita bisa dapat foto-foto, kita bisa dapat souvenir, ya, dan juga tentunya kita bisa dapat experience benar-benar melihat kenapa Belanda itu sebutannya adalah Nederland atau di bawah laut. Pada waktu kita lagi jalan menuju ke area Volendam, kita bisa lihat bagaimana air laut dan daratan itu ternyata benar-benar daratan itu berada di bawah air laut. Keren sekali daerah Volendam ini. Jadi ya, kampung ada nelayan yang udah transform jadi kampung wisata. untuk orang Indonesia tuh ada pepatah katanya, kalau belum foto pakai baju tradisional Belanda di Volendam, belum ke Belanda katanya ya bro ya. Iya, betul. Oke, thank you Bro Gian. Untuk Sobat Kota, ya kita kayaknya udah jam buka puasa, jadi kita akan break sebentar, mungkin 3 menit kita kasih mungkin yang mau buka puasa atau toilet break, kita akan lanjut lagi ya, karena akan semakin menarik lagi. Stay tune terus, terima kasih, dan selamat berbuka bagi yang menunaikan ibadah puasa di Jakarta, WIB terutama. Terima kasih.